Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 17 Juli 2022 kita akan belajar sama-sama topik yang berikut. Topik yang ketiga dari seri khotbah bulan Juli, yaitu apa kata Alkitab tentang uang. Hari ini Ibu Fitri Muaya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Kita berdoa bersama supaya lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini melalui pujian penyembahan secara khusus firman Tuhan yang disampaikan Ibu Fitri, kita semua diberkati oleh Tuhan sekali lagi mendapat kekuatan baru, dan di atas semuanya kita semua juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini ada waktu kesempatan lagi untuk kami duduk bersama di rumah kami masing-masing, di ruangan kami masing-masing untuk beribadah atau mengikuti ibadah ini secara online. Hamba berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya melalui acara pujian penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Fitri, kami semua merasakan kehadiran-Mu, kami merasa kami diberkati oleh Engkau lagi, mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang penuh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka
praises before him. Let the Amen sound from his people again. Gladly forever adore him. There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. For today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. Day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They still go on forever. They still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for
Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih membahas mengenai uang. Karena dalam 1 bulan ini gereja kita sedang membahas mengenai uang. Dan hari ini saya diberikan satu tema, yaitu ketika uang menjadi bermakna. Namun sebelum kita membaca ayat firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Kau selalu mencukupkan kami. Kami bersyukur, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam dekat kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong ampuni kami setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan tolong layakkan kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi suara Tuhan. Agar dapat menuntun kehidupan kami, agar kami boleh melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berfirmanlah ya Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Bapak Ibu, kita mari sama-sama buka Alkitab kita, atau mungkin bisa dilihat di layar dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu, yaitu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. 12, 13, 14, 15 nanti kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi hari ini di bawah satu tema ketika uang menjadi bermakna. Charles Swindoll menulis dalam bukunya, dia bercerita. Beberapa tahun lalu ketika ia memimpin penguburan seorang laki-laki yang tidak mempunyai sanak saudara, yang ia punyai hanyalah seekor anjing keturunan. Kepada anjingnya, ia wariskan seluruh kekayaannya yang bernilai 114 juta rupiah pada waktu itu. Bapak Ibu, kecenderungan manusia, kalau kita ingat khotbah Pak Riki 2 minggu lalu, kecenderungan manusia itu memang untuk menyimpan, bekerja mencari uang, kemudian uangnya disimpan. Dipertahankan, mempertahankan uang. Bahkan kalau bisa menumpuk uang kita daripada menanamkan di dalam kehidupan orang lain. Uang tidak akan bermakna ketika uang itu hanya ditumpuk, ketika uang itu hanya disimpan dan tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Kalau kita mau berbicara mengenai bagaimana uang mempunyai arti, bagaimana uang menjadi bermakna, Billy Graham pernah berkata demikian. Allah telah memberi kita 2 tangan. Satu digunakan untuk menerima dan yang lain untuk memberi. Kita bukanlah tangki atau bak air yang dibuat untuk menimbun air, numpuk air Bapak Ibu. Kita adalah saluran yang dibuat untuk membagikan. Tuhan menciptakan kita manusia bukan hanya menerima berkat Tuhan saja, namun kita diciptakan Tuhan untuk dijadikan saluran berkat,
untuk kita juga membagi-bagikan berkat Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Latar belakang teks ini adalah ada orang-orang Kristen di Yerusalem, mereka mempunyai kesukaran. Banyak penafsir mengatakan pergumulan mereka, masalah mereka adalah masalah kelaparan yang sangat besar. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Dan di dalam suratnya ini, Paulus menceritakan bagaimana jemaat Makedonia, ada satu jemaat Makedonia, di dalam keadaan yang sangat sulit, di dalam keadaan mereka yang sangat miskin. Kita lihat ayat yang kedua dikatakan, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sehingga Paulus memotivasi jemaat di Korintus, agar jemaat Korintus juga mau terlibat dalam pelayanan kasih ini, dengan memakai contoh dari jemaat Makedonia. Mereka miskin namun mereka mau turut membantu pelayanan ini. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Korintus? Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai uang menjadi bermakna, mari kita sama-sama belajar dari jemaat Makedonia ini. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu memberi dengan murah hati. Di ayat kedua dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pada ayat kedua Bapak Ibu, Paulus menjelaskan keadaan jemaat yang sebenarnya itu sangat miskin. Nah, frasa yang digunakan Paulus untuk melukiskan keadaan jemaat tidak hanya sekedar mempresentasikan mereka tuh miskin dari segi kekurangan ekonomi. Melainkan mereka juga sengsara, mereka juga menderita. Kalau kita pelajari bahasa aslinya Bapak Ibu, mereka ini sebenarnya jemaat Makedonia ini sedang berada dalam kemiskinan yang mendalam atau ekstrim. Atau bahasa Indonesianya itu mereka tuh sangat melarat. Bapak Ibu pernah melihat orang yang begitu miskin sampai makan aja susah gitu ya. Begitu melarat. Demikianlah jemaat Makedonia. Mereka tuh gak hanya kayak miskin. Tapi mereka tuh benar-benar melarat Bapak Ibu. Namun menarik dikatakan, walaupun mereka sedang dalam penderitaan, mereka sukacita mereka tetap meluap. Mereka miskin, mereka menderita, mereka berada dalam berbagai macam pergumulan. Tapi dikatakan sukacita mereka meluap. Mereka tidak sedih, mereka tidak kecewa, mereka tidak mengeluh. Namun mereka sukacita. Dan sukacita inilah, kondisi hati sukacita inilah yang memampukan mereka. Dalam kondisi yang sulit pun, mereka tetap mau melayani Tuhan. Mereka tetap mau berbagi. Kalau nanti kita lihat lagi Bapak Ibu di ayat berikutnya, bukan hanya mereka mau berbagi, tetapi mereka mendesak Paulus untuk bisa bagaimana caranya terlibat dalam pelayanan ini Bapak Ibu. Mereka sangat miskin, tetapi rupanya hati mereka tidak miskin. Itulah sebabnya mereka disebut kaya dalam kemurahan. Arti murah hati itu sebenarnya tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain, atau bahasanya yang sering kita dengar yaitu dermawan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati yaitu suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan juga baik hati. Banyak orang berpikir demikian, oh tunggu saya kaya dulu, tunggu saya banyak harta dulu, baru saya mau berbagi, baru saya mau memberi. Orang saya aja saya aja kurang kok, untuk ini aja udah kurang, aduh ini aja sangat-sangat udah mepet banget, udah sangat cukup gitu. Kayak mau bagi kayaknya udah gak bisa lagi gitu Bapak Ibu. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia. Mereka miskin, tidak hanya miskin, mereka melarat. Tapi mereka mau berbagi. Sehingga tidak harus menunggu kaya dulu. Tidak harus menunggu banyak harta dulu, baru mau berbagi. Pada perayaan Purim orang Yahudi, terdapat aturan yang mengatakan betapapun miskinnya seseorang, ia harus menemukan seseorang yang lebih miskin dari dirinya sendiri dan memberikan kepadanya satu pemberian tertentu. Tidak selalu mereka yang kaya yang bermurah hati. Justru mereka yang cuma memiliki sedikit hartalah yang paling siap untuk memberi. Bapak Ibu, memberi bukan soal karena kita kaya atau kita punya uang yang banyak atau karena kita kelebihan. Oh ini udah cukup nih, oh ini udah beli ini, beli itu, beli ini, oh ada lebihnya baru memberi. Tidak tunggu sampai kita punya lebih duit Bapak Ibu, atau tunggu kita kaya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mempergunakan yang ada pada diri kita yang mungkin cuma sedikit, tapi kita mau berbagi. Itulah orang yang murah hati.
Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Bagian Tuhan untuk memberkati kita dan mencukupkan. Tapi tugas kita adalah untuk berbagi dan memberi. Disitulah kita menyatakan kasih Tuhan, bukan? Ada satu kisah Bapak Ibu di India, di provinsi Mizoram di India. Hiduplah sekelompok orang Kristen yang menemukan cara unik bagaimana mereka bisa berbagi dalam keadaan mereka yang sulit. Ketika para ibu rumah tangga menyiapkan makanan yang kebanyakan terbuat dari beras untuk keluarganya, kayak kita di Indonesia Bapak Ibu ya. Ia menakar beras secukupnya, kemudian sebelum nasi itu dimasak, para ibu ini menyisihkan 1 genggam beras itu, kemudian disisihkan, dan pada hari Minggu, beras-beras yang udah disisihkan ini mereka kumpulkan jadi satu, dan sampai akhirnya Bapak Ibu, beras ini berhasil dijual dan hasilnya ini digunakan untuk mendukung pelayanan misi. Salah satu barang yang dibeli dengan uang itu adalah sebuah komputer yang digunakan untuk membantu orang Mizoram dalam menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Bapak Ibu, akan sangat mudah sebenarnya untuk menganggap bahwa aku kayaknya nggak punya apa-apa. Hartaku kayaknya nggak cukup untuk dibagikan. Kayaknya apa yang aku punya pun udah sedikit kayak gitu. Namun kita belajar dari para ibu yang ada di India. Bagaimana dengan segenggam beras sehari demi sehari. Kemudian dikumpulkan bersama dengan para ibu yang lainnya. Sehingga bisa membantu pelayanan Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini? Mari kita lihat apa yang bisa kita bagi. Mungkin untuk tetangga kita, mungkin buat orang lain. Tidak harus jumlahnya besar. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak melihat berapa besarnya jumlah yang kita berikan. Tapi seberapa hati kita mau berbagi dan memberi. Kita juga ingat kisah janda. Dia hanya memberikan 2 peser. Tapi Tuhan menganggap itu jauh mulia dibandingkan dengan orang yang memberikan persembahan dengan pamer atau dengan ingin dipuji. Tuhan melihat hati kita, bukan seberapa besar jumlahnya Bapak Ibu. Contoh yang lain Bapak Ibu, ini mungkin pernah kita dengar, berawal dari 57 sen. Kisah nyata ini terjadi pada akhir 1800-an di Philadelphia. Seorang gadis kecil yang namanya Hetty Mae Wyatt, mungkin bisa kita lihat di Google Bapak Ibu. Dia berdiri terisak di depan pintu gereja karena dia tidak diizinkan masuk gereja dengan alasan gereja sudah penuh gitu ya. Nah, kemudian ada pendeta Russell kebetulan lewat, kemudian menanyakan, "Mengapa kamu nangis?" gitu kepada Hetty. Hetty jawab, "Saya tidak dapat ke sekolah minggu." Kemudian pendeta Russell melihat penampilan Hetty, tahulah dia kenapa Hetty tidak dapat sekolah minggu. Karena pakaiannya yang lusuh, dia yang kotor. Nah, Hetty bersama dengan orang tuanya ini tinggal di daerah yang kumuh begitu Bapak Ibu. Di daerah yang kumuh begitu. Sehingga Hetty ini tidak diizinkan masuk ke gereja. Nah, ketika pendeta Russell ini melihat, pendeta Russell membawa Hetty, mengambilkan kursi sehingga Hetty bisa duduk di sekolah minggu. Sepulangnya Hetty dari sekolah minggu, dia cerita ke mamanya. Dia cerita kepada orang tuanya. Hetty begitu tergugah dengan perasaannya sehingga sebelum tidur pada malam itu ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang tidak mempunyai kesempatan untuk ikut sekolah minggu. Kemudian dia menceritakan pengalamannya itu kepada orang tuanya. Sang ibunya menghibur Hetty, dia bilang, "Kamu masih beruntung mendapatkan pertolongan dari Bapak Pendeta yang baik hati." Sejak saat itu, Hetty bersahabat dengan pendeta Russell ini. 2 tahun kemudian Bapak Ibu, Hetty ini meninggal. Orang tuanya meminta bantuan pendeta Russell untuk memimpin acara pemakaman yang sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan tempat tidur dibereskan, di situ ditemukan sebuah dompet usang kumal, sudah robek. Dan di dalamnya ada uang receh sebesar 57 sen. Dan secari kertas tulisan tangan Hetty yang isinya sebagai berikut. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Bapak Ibu, 57 sen. Namun dia punya hati agar anak-anak lain yang seusia dia, yang tinggal di daerahnya dia yang kumuh, bisa ikut sekolah minggu. Kemudian
Rupanya selama 2 tahun ini semenjak ia diperbolehkan masuk gereja itu, Hetty itu telah mengumpulkan dan menabung hingga terkumpul 57 sen ini untuk maksud yang mulia. Ketika pendeta Conwell membaca catatan atau pendeta Russell ini membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan dia sadar apa yang harus diperbuatnya. Kemudian dia umumkan di gereja, kemudian berita ini sampai ke koran. Banyak orang akhirnya mendengar, tergerak, sampai akhirnya mulai dari 57 sen ini Bapak Ibu. 5 tahun kemudian, dalam 5 tahun, uang terkumpul sebesar $250.000. Satu jumlah yang sangat besar pada waktu lalu, 1.800-an Bapak Ibu. Dan uang ini dipergunakan untuk membangun gereja. Kalau kita pernah dengar yaitu Temple Baptist Church. Kemudian ada banyak orang bisa duduk sekitar 3.300-an. Kemudian ada Temple University, tempat ribuan mahasiswa sedang belajar. Ada Good Samaritan Hospital. Dan di dalam salah satu ruang bangunan itu tampak terlihat foto Hetty dengan tabungannya sebesar 57 sen yang telah membuat sejarah. Di sampingnya terdapat foto pendeta Russell, seorang pendeta yang telah mengulurkan tangannya kepada Hetty, si gadis kecil yang miskin itu. Sehingga Bapak Ibu, uang akan menjadi bermakna ketika kita mau memberi dengan murah hati. Kita belajar dari Hetty. Siapa Hetty Bapak Ibu? Dia tinggal di daerah perkumuhan. Dia harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dengan maksud hati yang mulia. Dan Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Dan akhirnya Tuhan memakai Hetty, walaupun Hetty sudah meninggal. Tapi Tuhan memakai kebaikan hati Hetty ini untuk membangun gereja. Dan banyak anak akhirnya bisa hadir untuk sekolah minggu dan beribadah Bapak Ibu. Tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita banyak uangnya Bapak Ibu, atau menunggu berkat dari mana Bapak Ibu. Tapi ketika apa yang ada pada kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak terlihat, jumlahnya tidak harus terlihat kayak fantastis, wow gitu Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kita. Bukankah itu yang jauh lebih penting? Yang kedua Bapak Ibu, ketika uang menjadi bermakna adalah ketika kita memberi dengan kerelaan. Sebenarnya arti rela ini Bapak Ibu adalah orang yang rela hati itu adalah orang yang tidak dipaksa. Orang yang rela hati itu adalah orang yang memang mengambil satu keputusan untuk memberikan mungkin sejumlah hartanya, sejumlah uangnya untuk dipersembahkan. Orang yang rela bukanlah orang yang terpaksa atau orang yang dengan sedih hati mau memberi pada Tuhan. Kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Di ayat yang keempat dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mereka nggak hanya rela Bapak Ibu, tapi mereka, ayo Paulus gitu, mungkin kalau bisa dibahasakan ya. Apa nih yang bisa saya lakukan? Saya mau membantu. Padahal mereka bukan dalam keadaan yang baik-baik saja Bapak Ibu. Mereka sedang dalam keadaan yang seperti yang saya katakan tadi. Mereka penuh dengan pergumulan. Mereka pun jemaat yang miskin. Tapi mereka mendesak Paulus, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu pelayanan ini? Dan dikatakan dengan kerelaan sendiri, tidak ada yang memaksa Bapak Ibu. Dengan kerelaan sendiri, mereka ingin membantu pelayanan, membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Dalam beberapa terjemahan yang lain, ayat yang keempat ini diartikan mereka memberi atas kemauan sendiri. Mereka secara sukarela bersedia, mereka memberi secara sukarela Bapak Ibu. Keistimewaan lain dari partisipasi jemaat Makedonia adalah mereka memberi sebagai tindakan yang spontan dan penuh kerelaan. Tidak dipaksa Bapak Ibu. Untuk menjaga kemurnian pemberian jemaat Korintus, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, Paulus juga mau memastikan bahwa surat ini tidak berisi paksaan gitu ya, atau memaksa jemaat Korintus. Tapi Paulus tetap menjaga agar pemberian dari jemaat Korintus ini tidak terkontaminasi dengan pemaksaan. Paulus juga tetap menyarankan kondisi hati dan keadaan materi dari jemaat. Bagi Paulus Bapak Ibu, penentu berkenannya satu pemberian itu adalah kesungguhan atau kerelaan. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang lain. Saya bacakan bagi kita. 2 Korintus 8 ayat 12a berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Roma 12 ayat 8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki.
yang Paulus juga tuliskan. Bahwa ketika kita memberi, kita harus memberi dengan rela hati. Bukan dengan terpaksa, oh nggak enak nih. Pendetaku di gerejaku udah tiap minggu ngingetin untuk memberi. Ya udahlah nggak enak, aku memberi. Bukan kayak gitu yang rela hati. Atau, semua orang udah memberi. Ibu itu memberi, bapak itu memberi. Aku juga memberi. Karena nggak enak. Bukan kayak gitu Bapak Ibu. Orang yang rela hati, memang dia ngambil satu keputusan untuk, Tuhan ini yang aku punya, aku mau mempersembahkan buat Tuhan. Bukan hitung-hitungan kayak berat, aduh sedih nih. Nanti aku makan apa ya Bapak? Gitu. Enggak Bapak Ibu. Saya punya cerita juga Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita memberi itu, Tuhan tuh mencukupkan kita. Waktu lalu, waktu saya jadi guru, gaji saya belum terlalu banyak Bapak Ibu. Itu kayak masih 750 ribuan karena saya baru. Dan untuk bayar kos sudah 350, untuk sisanya saya gunakan untuk biaya makan. Ketika itu uang saya tinggal selembar 50 ribu. Saya waktu lalu ingat saya ibadahnya di kampus I3. Ini gimana ya? Mau tuker, udah mau persembahan, masa tuker sama kanan kiri juga nggak enak. Tapi kalau saya persembahkan semua ini sama Tuhan, habis ini saya makan apa? Karena memang uang saya terbatas, saya udah atur. Saya juga, ini uang satu-satunya nih gimana? Saat itu Bapak Ibu, pilihannya adalah saya nggak kasih persembahan untuk Tuhan, saya bisa makan. Atau saya beri persembahan untuk Tuhan, habis itu saya nggak bisa makan. Saya berdoa, Tuhan, oke, saya kasih persembahan. Saya kasih persembahan. Sampai di rumah, nggak ada duit ya Bapak Ibu. Ketika saya ambil jaket saya, ternyata di jaket saya itu ada uang. Saya nggak ingat jumlahnya berapa, tapi itu cukup untuk saya makan. Bapak Ibu lihat, ketika kita memberi buat Tuhan, jangan kita khawatir bagaimana nanti saya masih bisa makan nggak ya? Gimana ya saya bayar listrik rumah, atau bagaimana ya saya bayar bensin? Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah kita memberi sama Tuhan dengan hati yang rela. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih hati, bukan dengan berat hati. Tapi dengan sukacita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, itu yang dilakukan Jemaat Makedonia. Mereka susah, mereka miskin, mereka berbagai penderitaan mereka alami. Tapi mereka memberi dengan rela hati. Mereka memberi dengan rela hati karena mereka yakin Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Kunci kerelaan hati ini sebenarnya terletak pada ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang kelima Bapak Ibu. Bagaimana agar kita punya hati yang rela? Ayat 5 berkata, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ketika orang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Bapak Ibu, dia tidak akan pernah merasa keberatan. Hartanya, uangnya, apapun, mungkin kendaraannya untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mau memberi kepada Tuhan akan hitung-hitungan. Mungkin penuh dengan kekhawatiran. Wah, kalau aku memberi sekian, gimana ya aku bisa hidup gitu Bapak Ibu. Tapi kuncinya untuk kita punya rela hati adalah mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan, kita nggak akan pernah khawatir sama yang lain Bapak Ibu. The Bible Exposition Commentary New Testament, kalau saya bahasa Inggrisnya salah, maaf ya Bapak Ibu ya. The Bible Exposition Commentary menuliskan demikian Bapak Ibu. Jika kita memberikan diri sendiri kepada Allah, kita tidak akan mempunyai kesukaran untuk memberikan diri kita sendiri kepada Allah. Kita juga akan memberikan diri kita kepada orang-orang lain. Adalah mustahil untuk mengasihi Allah dan mengabaikan kebutuhan dari sesama kita. Ketika kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kemudian kita mengabaikan kebutuhan orang lain. Kita mendengar ada yang susah, kemudian kita kayak, oh aku mengasihi Tuhan gitu. Tapi nggak mengasihi sama, itu mustahil Bapak Ibu. Orang yang sudah menyerahkan diri sama Tuhan, ketika dia tahu kebutuhan orang lain, Roh Kudus akan menggerakkan untuk kita menolong orang lain. Satu kisah nyata dari Stanley Tam, ini terkenal Bapak Ibu, bisa dilihat, menarik. Sampai hari ini dia masih hidup. Kalau saya lihat dia baca di Google, dia masih hidup Bapak Ibu. Stanley Tam usianya mungkin sekitar 107 tahun ya. 105 atau 107 tahun Bapak Ibu. Pada tahun 1934, dia sebagai seorang sales muda dari rumah ke rumah, Stanley Tam ini bertemu dengan seorang istri petani. Dan istri petani ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. 6 minggu kemudian, saat berada di sebuah gereja, dia menaruh imannya di dalam Kristus.
dengan $25 miliknya di sakunya ditambah $12 dari ayahnya, dia meluncurkan United States Plastic Corporation di Ohio. Dia memulai bisnis pada tahun 1936 dan segera bangkrut. Dia baru mulai bisnis semangat, dia baru ikut Tuhan. Oke, yakin, buka bisnis, bangkrut Bapak Ibu. Kemudian dia sangat putus asa dan pada saat itulah dia yakin Tuhan berbicara kepadanya. Serahkanlah kepada saya akan membuatmu berhasil. Dengan satu keyakinan ini, kemudian dia memulai usahanya lagi dan dia secara hukum menjadikan Allah sebagai milik mayoritas perusahaannya, 51%. Sahamnya itu milik Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, 51% tidak cukup. Pada tahun 2017, lebih dari 140.000 orang telah mengakui Kristus pada tahun sebelumnya melalui pelayanan yang didukung oleh Stanley. Dan banyak gereja telah didirikan. Kemudian Stanley bercerita tentang sebuah pertemuan di Amerika Serikat pada tahun 1955. Di mana dia berbicara dan melihat Tuhan bekerja dengan penuh kuasa dalam kehidupan orang-orang. Dia menjelaskan, Tuhan berbicara kepada saya dan berkata, Stanley, jika jiwa adalah hal yang paling berharga di dunia, maka maukah Anda kembali ke Amerika Serikat dan menyerahkan seluruh bisnis Anda kepada saya? Dan apakah Anda akan menggunakan keuntungannya untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Stanley cerita Bapak Ibu, ketika dia yakin Tuhan berbicara bahwa Stanley harus menyerahkan semuanya, semua keuntungan bisnisnya untuk Tuhan. Dia berkata, Anda tidak akan pernah tahu perjuangan yang saya lalui malam itu. Dia begitu bergumul, gak gampang Bapak Ibu menyerahkan semuanya sama Tuhan. Dia begitu bergumul, akhirnya dia berkata, baiklah Tuhan, Engkau dapat memilikinya. Dia menambahkan, saya hanya ingin taat. Kemudian dia berbicara dengan istrinya Bapak Ibu ya. Dan istrinya pun setuju, anak-anaknya pun setuju untuk mengikuti Tuhan. Dan keluarga Tam memberikan 100% dari perusahaannya kepada Tuhan. Yang berarti semua keuntungan digunakan untuk pelayanan Injil. Tam berkata, orang-orang biasa mengatakan kepada saya, Stanley, kamu memberikan semuanya. Mengapa Anda tidak menyimpannya? Saya memberitahu mereka, saya memasukkannya ke dalam rekening bank di surga. Bapak Ibu lihat, ketika rela, ketika Tuhan meminta, dia tidak hanya memberikan 51%. Ketika Tuhan meminta, ketika dia sudah menyerahkan dirinya sama Tuhan, Bapak Ibu. Oke, ini yang Tuhan mau. Maka dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Sebagai manusia, itu keputusan yang gampang atau enggak? Tentu enggak gampang, Bapak Ibu. Tapi ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika dia yakin bahwa itulah yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan, maka dia menyerahkan semua keuntungannya kepada Tuhan. Mungkin keadaan kita berbeda, Bapak Ibu, dengan Stanley. Tapi hati di balik kemurahan hati bisa sama. Mungkin jumlah yang kita berikan berbeda. Tapi hati kita yang mau memberi, murah hati, rela hati, bisa sama Bapak Ibu. Bisa sama seperti Stanley. Kita mau memberikan apa yang kita punya untuk melayani Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu bagaimana ketika uang menjadi bermakna, yaitu melangkah dengan satu komitmen. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, 10, dan 11 sekilas saja. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Bapak Ibu, ternyata udah setahun penuh sebelum Paulus menulis kepada mereka, mereka sebenarnya udah mulai proyek yang sama. Karena itu tidaklah mengherankan kalau mereka bersemangat, dipenuhi dengan langkah-langkah permulaan yang masih menyala-nyala. Tetapi selama waktu berjalan, nampaknya semangat yang menyala-nyala itu sudah berubah. Dikatakan Bapak Ibu sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Tapi nggak selesai juga Bapak Ibu. Menjadi orang yang suka memberi. Wah, aku mau memberi buat Tuhan. Itu memang menakjubkan kedengarannya Bapak Ibu ya. Tetapi hal itu menuntut sesuatu Bapak Ibu. Yaitu motivasi yang dipenuhi dengan semangat, dorongan, dan juga yang penting adalah komitmen. Mungkin kita pernah
dengar istilah janji iman. Oke Bapak Ibu, mari kita bikin janji iman. Janji iman Bapak, oke saya mau memberikan sekian buat Tuhan, sekian buat Tuhan Bapak. Semangat. Ketika lagi ada ibadahnya untuk memberikan persembahan pelayanan misi, semangat, bikin janji iman. Setahun berlalu, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, setahun berlalu, udah mulai lupa dengan janji imannya. Atau, Tuhan, saya kan janjinya sekian ratus ribu Tuhan. Kurangi ya Tuhan ya, 100.000 aja. Atau habis itu, Tuhan tadinya aku mau kasih nih sama Tuhan 500.000. Tapi Tuhan tahulah keadaanku. Akhirnya janji imannya, gak jadi ya Tuhan, tahun depan lagi aja. Wah semangat, aku mau bikin janji iman nih sama Tuhan, sekian. Tapi kemudian mulai hitung-hitungan, tawar-menawar sama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana uang menjadi bermakna itu tidak hanya berhenti sebatas keinginan, janji, atau hanya berhenti di satu rencana. Tapi kita harus melangkah dengan satu komitmen. Ketika kita sudah berjanji untuk memberikan kepada Tuhan sekian, dengan iman kita melangkah, dengan komitmen kita melangkah, Tuhan, aku akan memberikan kepada Tuhan apapun itu harganya. Kalau berbicara mengenai komitmen Bapak Ibu, hal yang paling bisa sangat relate dalam kehidupan kita itu adalah diet atau mengurangi makanan, bukan? Ini adalah merupakan salah satu gambaran yang sangat jelas berhubungan dengan komitmen. Ada yang namanya Erma Bombeck, Bapak Ibu, dia punya pergumulan sehubungan dengan berat badan. Dia berkata, saya tidak akan memberitahu kepada Anda berapa berat badan saya. Tapi pada waktu saya mengukur pinggang saya dan kemudian melangkah ke atas timbangan, maka saya ini seharusnya menjadi sebuah pohon merah yang setinggi 90 kaki. Wow. Kemudian dia berencana menguruskan. Dia beli alat penurun berat badan, alat olahraga, dia beli buku untuk mengatur kalori, mulai beli makanan yang sehat. Kemudian hari pertama dia bangun pagi bagaikan kilat Bapak Ibu, menerusi jalan, berlari dengan penuh semangat, mengurangi jatah makan sebanyak 700 kalori setiap harinya. Masuk hari ketiga, karena kelelahan, udah 2 hari olahraganya kayak kilat Bapak Ibu ya. Kemudian akhirnya jalannya hanya separuh jalan. Kemudian pagi berikutnya karena kecapean, bangunnya mulai terlambat. Kemudian ada pesta-pesta ucapan syukur. Ngelihat makanan yang banyak, mulai kompromi sedikit lah makan. Akhirnya makannya kebanyakan. Sebulan kemudian Bapak Ibu mulai mendekam saja di dalam kamar. Ketika dorongan untuk olahraga itu datang, tenang-tenang aja lah berbaring. Sampai pada akhirnya dorongan itu pergi dengan sendirinya. Berbicara mengenai komitmen itu memang gampang sekali dikaitkan dengan diet. Orang itu memang awalnya semangat. Bapak Ibu pernah diet nggak Bapak Ibu? Saya juga sering gagal maksudnya Bapak Ibu ya. Coba diet semangat awalnya. Kemudian mulai loyo sampai akhirnya lupa sama sekali. Sama dengan memberi Bapak Ibu. Jangan hanya kita berhenti semangat di awal saja. Seperti jemaat di Korintus. Sehingga Paulus perlu menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk apa? Untuk menyelesaikan pelayanannya. Jangan sampai berhenti hanya sebatas keinginan. Keinginan bagus Bapak Ibu. Tapi jangan hanya berhenti sebatas keinginan. Harus kita melangkah dengan satu komitmen. Dengan iman kepada Tuhan, apapun harganya Tuhan. Saya mau memenuhi janji ini, janji memberi ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Korintus sebenarnya adalah jemaat yang lebih, jemaat yang berkelimpahan. Karena itu Bapak Ibu, Paulus berharap bahwa jemaat yang kaya dalam segala sesuatu ini juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana dengan kondisi kita. Apakah kita berada dalam situasi yang kelebihan, atau kita mungkin kekurangan, atau mungkin kita cukup. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita Bapak Ibu. Bagian kita seperti jemaat Makedonia. Apapun kondisi kita. Yang Tuhan kehendaki. Ada kita mempergunakan setiap berkat Tuhan. Uang kita. Agar menjadi bermakna dalam dunia ini. Saya akan menutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Clarence Jordan pernah berkata demikian. Ukuran dari seorang Kristen bukanlah tingginya pemahaman atau pengertiannya terhadap firman Tuhan, tetapi dalamnya kasihnya. Itulah ukuran orang Kristen. Bukan seberapa hebat kita mengetahui firman Tuhan,
tapi seberapa dalam kasih kita yang kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita. Satu kisah sebagai penutup Bapak Ibu, beberapa saat sesudah Perang Dunia Kedua mendekati akhir, Eropa mulai dilanda krisis. Nah, sebagian besar dari kota-kota di Eropa itu sudah ditunggang balikan oleh peperangan dan menjadi reruntuhan. Banyak anak-anak yatim piatu yang menderita kelaparan. Suatu hari Bapak Ibu, ada seorang tentara Amerika sedang dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya di London. Dia melihat-lihat, mengarahkan pandangannya di sebuah sudut kota dari dalam kendaraannya, dari dalam mobilnya. Dan dia menyaksikan ada seorang anak laki-laki kecil yang menempelkan hidungnya di etalase kaca toko kue. Dia melihat, oh ada anak kecil lagi menempelkan mukanya di kaca di etalase kue. Kemudian dia mulai mau memarkirkan mobilnya. Dia memarkirkan mobilnya dan dia berjalan pelan-pelan mendekati tempat di mana anak laki-laki itu berada. Dari jauh udah kecium aroma kue enak gitu, aroma donatnya enak gitu ya Bapak Ibu. Hati tentara ini sungguh terharu dan tergugah. Kemudian dia mendekati anak laki-laki tersebut dan dia berkata, "Nak, apakah kamu mau beberapa donat?" Si anak ini sungguh kaget dan dia jawab, "Oh ya, saya mau sekali. Oh ya, saya mau." Si tentara Amerika ini lalu melangkah ke dalam toko kue dan membeli beberapa kue donat. Memasukkannya ke dalam sebuah tas kue, kemudian keluar kembali menuju ke anak tersebut dan berkata, "Ini nak, makanlah." Kemudian dia menuju ke mobilnya. Dia berjalan menuju ke mobilnya. Nah, dia merasa ada yang memegangi ujung pakaiannya. Kemudian dia menoleh kembali ke belakang dan mendengar si anak kecil ini bertanya dengan suara kecil yang terbata-bata, "Tuan, apakah Anda ini Allah?" Bapak Ibu lihat. Dia berkata kepada tentaranya, "Tuan, apakah Anda ini Allah?" Bapak Ibu, bukan seberapa hebatnya pemahaman kita tentang firman Tuhan, tapi seberapa maunya kita berbagi seperti tentara ini. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberi, bahkan orang lain tuh bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Seperti anak kecil ini, apakah engkau Allah? Apakah Anda Allah? Ketika kita mau berbagi, kita menggunakan semua berkat, menggunakan berkat yang telah Tuhan beri untuk kita mau berbagi. Disitulah kita menyatakan kasih Tuhan. Disitulah kita mau berkata uang menjadi bermakna. Ketika kita tidak menahannya, ketika kita tidak hanya menyimpannya, tapi kita juga mau membagikannya buat orang lain. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Ini sudah menjadi berkat buat saya. Saya rindu ini juga memberikan kekuatan, mengingatkan kita agar kita melangkah di jalan di mana Tuhan menghendaki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan, kami masih terus melihat bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Tiap-tiap hari ada makanan, minuman di rumah, ada pakaian untuk kami bisa pakai. Ada banyak berkat Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan tidak hanya menikmati berkat Tuhan saja, tapi bantu kami juga untuk mau berbagi, bantu kami juga untuk mau memberi. Bukan seberapa besar jumlahnya Tuhan, tapi bantu kami agar kami boleh memiliki kemurahan hati. Bantu kami agar hati kami rela. Bantu kami dipenuhi dengan komitmen, agar kami tidak hanya semangat memberi, tapi bantu kami juga untuk boleh melaksanakannya. Dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan pimpin kami terus untuk boleh berjalan melangkah di jalannya Tuhan. Tiap-tiap hari kami menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri, bahkan lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini. Bapak Ibu bisa lihat di screen. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tambahkan usia, tapi Tuhan juga tambahkan rasa takut akan Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Happy anniversary buat yang berulang atau merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini tanggal 12 Juli. Happy anniversary buat Pak Riki dan Ibu Sarah yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Tuhan berkati. Juga untuk
Pak Jonathan dan Ibu Lina. Pak Jonathan dan Ibu Nana juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu untuk kami, saya dan Ibu Sarah dan keluarga. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu untuk support Bapak Ibu untuk semua pelayanan kami di sini, bahkan juga untuk keluarga kami. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, Bapak Ibu, terus doakan untuk rencana retreat kita tahun ini. Kita masih terus berdoa menggumuli cari tanggal atau waktu yang tepat, sehingga kita bisa melaksanakannya pada waktu yang tepat, sehingga kita semua bisa join, bisa ikut, dan kita sekali lagi diberkati Tuhan lewat seluruh rangkaian acara retreat kita tahun ini dengan tema Recharge. Kita berdoa supaya baterai-baterai rohani kita, baterai spiritual kita dikuatkan lagi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa untuk Mission Night tanggal 17 September tahun ini. Bapak Ibu berdoa, tema Mission Night kita tahun ini, Reaching the Unreachable. Bapak Ibu berdoa supaya Global Mission Night tahun ini kita melihat lagi Tuhan bekerja, kita lihat lagi mujizat Tuhan terjadi. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today.